Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan coba langsung review aplikasi SeaBank ya teman-teman. Jadi pertama kita buka dulu aplikasinya, logonya seperti ada koin di atas laut, ada huruf S-nya ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi kalau misal kamu ikutin videoku sebelumnya, di sana aku udah membahaskan bahwa sebenarnya SeaBank ini merupakan bank yang udah legal, oke juga, dan miliki bunga tinggi. Jadi ini boleh juga kamu jadikan alternatif buat nabung ya teman-teman. Nah, pertama kita akan masukkan password dulu. Setelah kita berhasil login, nanti kita bakal dibawa ke halaman utama kita seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misal di atas kamu bisa lihat itu ada nama kamu, kemudian nomor rekening. Kalau misal kamu mau kirim rekening, kamu bakal kirimnya ke nomor yang ini ya teman-teman. Nah, di sini aku udah memiliki total tabungan sebanyak 10.3070. Jadi aku cuma naruh 10 juta, kemudian setiap hari aku akan mendapatkan bunga, teman-teman. Jadi salah satu yang enak dari SeaBank ini adalah bunganya itu bakal cair setiap hari, teman-teman. Jadi kamu setiap hari bakal ngelihat uang kamu bertambah sedikit demi sedikit. Cara ngeceknya gimana? Kamu bisa ke bagian riwayat transaksi ini. Nah, di sini kan kamu bisa lihat semua macam transaksi yang udah kamu lakukan. Kamu bisa klik ke bagian semua transaksi, terus kamu filter ke bagian bunga dan pajak aja ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini kamu lihat waktu itu aku dapat bunga 96, kemudian dapat bunga 2014 dikurangin pajak 400, dapat bunga 1917 kurangin pajak 383, dapat bunga 1919 dikurangin pajak 383. Jadi gitu ya teman-teman, kita setiap hari bakal dihitungin kita dapat berapa bunga dan kita bakal dapat potongan pajak. Bunga yang kita dapat adalah 7% per tahun, potongan pajaknya adalah 20% per tahun. Ya artinya keuntungan kita atau return kita kalau kita naruh uang di SeaBank ini mencapai angka 5,6% ya teman-teman. Nah, jadi untuk sebuah bank digital ini udah termasuk tinggi juga ya teman-teman. Karena kalau kita bandingin dengan bank konvensional, kita tabungan biasa kita hanya mendapatkan bunga bahkan biasa bisa sampai di bawah 1%. Di sini kamu cuma naruh uang, kamu udah dapat bunga sampai dengan 7% per tahun. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan bank konvensional jauh banget ya teman-teman. Jauh lebih menguntungkan kalau kita naruh uang di bank digital seperti ini. Kalau misalnya neobank kita bisa dapat di neowownya, yaitu deposito yang bisa ditarik kapanpun, itu kita dapatnya 6%. Nah, di sini kita dapat 7%. Cuma kalau di neobank, kalau misalnya kita dananya dikunci, kita bakal dapat bunga yang lebih tinggi ya teman-teman. Cuma kalau misalnya di sini kan dananya nggak dikunci. Artinya kamu bisa narik dan setor kapanpun. Ini bisa kamu jadikan untuk alternatif reksadana pasar uang juga ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu bingung gimana cara hitung bunganya, nih kan di sini aku mendapatkan bunga 1917. Kita tinggal ke kalkulator aja, kita hitung ya teman-teman. Kalau misalnya kita mendapatkan bunga 7% per tahun, berapa uang yang kita dapat dalam satu hari? Caranya kita tinggal 10 juta dikalikan dengan 7%. Kemudian jangan lupa untuk dibagikan dengan 365. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, bunga yang kita dapat dalam satu hari adalah 1917. Nah, kalau misal kamu lihat di sini, lihat ya teman-teman, aku dapat bunganya 1917, benar ya teman-teman. Kemudian dari 1917 ini bakal dipotong pajak sebanyak 20%. Ya udah, kita tinggal kali 20%. Nah, berarti potongan yang dikenakan adalah 383,5. Nah, kalau kita cek di sini, benar ya kan? Potongan pajaknya itu 383. Sehingga bunga yang aku dapat ya sekitar 1.500 sekian ya, teman-teman. Makanya setelah 2 hari danaku menjadi 10.003.000 sekian. Nah, jadi gitu ya teman-teman cara perhitungannya. Nanti mungkin kalau misalnya mau perhitungan lebih lengkap, mungkin nanti aku bakal coba langsung ke Excel aja di video-video berikutnya ya. Di video kali ini kita bakal review aplikasinya dulu. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya kamu pencet transfer, kamu bisa transfer ke SeaBank atau ke bank lain, ke e-wallet, virtual account, pulsa atau data. Nah, enaknya kalau misal kita menggunakan bank digital seperti ini, kalau kita transfer ke bank lain pun kita tetap nggak dikenakan biaya teman-teman. Jadi biayanya gratis ya. Nanti kita bakal coba ya teman-teman. Nah, kalau misal kamu pencet ke pulsa atau data ini untuk isi pulsa ya teman-teman. Mungkin aku nggak bakal pakai fiturnya kali ini. Nah, kalau misal kamu mau top up, caranya gimana? Kamu tinggal pencet ke bagian cara top up ini. Di cara top up ini nanti kamu bakal dikasih tahu top up apa aja yang bisa kamu lakukan untuk mengisi saldo di SeaBank ini ya teman-teman. Bisa dari store tunai, mobile atau internet banking, ATM, kemudian SMS, kemudian aplikasi Shopee. Cuma teman-teman yang perlu di note adalah kalau di sini kamu menggunakan mobile atau internet banking, kemudian kamu menggunakan BCA virtual account, nanti kita bakal diminta untuk kirim dari BCA ke bank lain yaitu SeaBank ya teman-teman. Tapi yang perlu kamu note di sini adalah kalau kamu kirim beda bank seperti itu, kamu akan dikenakan potongan Rp6.500. Maka dari itu, kalau misalnya kita ngisi dari BCA, menurutku itu kurang worth it ya teman-teman, karena kita kena potongannya lumayan. Nah, jadi gimana cara kita kalau mau ngisi gratis? Ada dua cara teman-teman kalau menurut aku pribadi. Yang pertama, kamu bisa ngisi dulu dari BCA ke Bank Neo. Bank Neo kan gratis. Kemudian dari Bank Neo kamu transfer ke sini
sini. Dengan kamu melakukan hal seperti itu, kamu nggak akan kena potongan 6.500. Cara yang kedua, kita bisa mengisi lewat aplikasi Shopee ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi Shopee, caranya gimana? Kita tinggal ke Shopee Pay, lalu kita isi di sini. Dan Shopee Pay kita bisa ngisinya tanpa kena biaya. Aku bakal tunjukin ya teman. Kita ke Shopee aja langsung. Nah di sini saldo Shopee Pay ku udah 0 ya teman. Kita bakal klik di sini. Nah kita bakal langsung isi ke Shopee Pay kita. Setelah buka Shopee Pay seperti ini, kita tinggal pencet ke bagian isi saldo. Kemudian yang perlu kita lakukan hanya tinggal isi di BCA One Click ya teman. Nah di sini aku udah memiliki kartu BCA yang udah aku koneksikan dengan One Click. Kemudian kita tinggal pencet di sini. Kemudian kita pencet konfirmasi. Berikutnya kita tinggal masukin jumlah yang pengen kita masukkan ke sini. Ini kita coba 3 juta ya teman-teman. Kita masukin 3 juta. Kita pencet bayar sekarang. Nah, kemudian kita pencet bayar di sini ya, teman-teman. Kamu pastikan dulu itu udah benar. Kemudian angkanya nominalnya juga benar ya, teman-teman. Kemudian kamu bakal dikirimin kode verifikasi, tapi sebelumnya kamu harus pilih nomor HP-nya dulu. Setelah kamu pilih, kamu pencet kirim kode verifikasi, nanti baru dikirimin ke HP kita, teman-teman. Nah, setelah kita menerima kode seperti ini, kita tinggal masukkan kode tersebut ya, teman-teman. Kemudian kita pencet lanjut di sini. Kalau misal kita udah masukkan, nanti kita bakal dibawa ke halaman ini ya, teman-teman. Top up berhasil. Kamu dapat menggunakan saldo Shopee Pay-mu sekarang. Kita pencet Oke di sini. Kalau misal kamu cek, sekarang aku udah memiliki saldo Shopee Pay sebanyak 3 juta rupiah, teman-teman. Nih, kamu lihat di sini Shopee Pay-nya udah 3 juta rupiah. Kemudian yang perlu kita lakukan hanya tinggal pilih transfer ke banknya ya, teman-teman. Di sini kamu tinggal pilih SeaBank. Kalau misal belum ada, kamu harus pilih tambah nomor rekening dulu ya di sana. Nah, karena di sini aku udah ada SeaBank-nya, jadi aku tinggal klik di sini. Di sini aku tinggal masukin jumlah yang aku pengen masukin, yaitu 3 juta rupiah, teman-teman. Kemudian kita pencet lanjutkan di sini. Nah, di sini kamu lihat ya, teman-teman, total jumlah transfer yaitu 3 juta. Nomor rekening cek dulu bener atau enggak. Kemudian kita pencet transfer sekarang. Dan juga pastikan namanya itu bener ya, teman-teman. Di sini kita bakal dikirimin kode verifikasi lagi atau kode OTP lagi. Kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Kali ini kita bakal dikiriminnya di WhatsApp ya, teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal masukin kodenya 713446. Kalau udah, kita tinggal pencet lanjut, kemudian kita masukkan fingerprint kita, teman-teman. Karena di sini aku udah setting menggunakan fingerprint. Kalau udah, nanti kita bakal dimasukkan ke halaman ini, sedang diproses. Kalau kita pencet OK, sekarang saldo Shopee Pay kita udah 0 ya, teman-teman. Dan kalau misalnya kita kembali ke SeaBank, harusnya saldo kita udah bertambah. Kita reload di sini. Nah, sekarang saldoku udah bertambah ya, teman-teman. Jadi 13.3.070 rupiah. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi dengan kita melakukan itu, kita nggak kena biaya sama sekali ya. Kita bisa cek ke BCA kita. Nah, aku bakal login ke aplikasi BCA aku, kemudian kita M-Info, kemudian mutasi rekening. Setelah itu aku bakal cek dari tanggal 28, ini kan tanggal 28 sampai 28 ya, teman-teman. 28 Maret. Kita pencet send di sini. Kita masukkan PIN BCA kita seperti biasa. Kalau udah, kamu pencet OK. Nah, di sini kamu bisa lihat, teman-teman, saldoku berkurang sebanyak 3 juta. Nggak ada potongan 6.500 sama sekali. Jadi seperti itu ya, teman-teman, cara untuk menghindari biaya transfer 6.500. Kamu juga bisa menggunakan metode yang satu lagi yang tadi aku bilang, kamu transfer dulu ke Bank Neo, kemudian dari Bank Neo kamu transfer ke SeaBank-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kamu bisa lihat di reward transaksinya udah ada tambah dana 3 juta ya, teman-teman, karena tadi aku baru masukin uang 3 juta. Kamu juga bisa klik ke bagian notifikasi ini. Di sini kamu udah dapat notifikasi, kamu mendapatkan 3 juta rupiah, teman-teman. Nah, jadi emang aplikasinya simple, to the point, dan gak banyak embel-embel seperti Neobank ya, teman-teman. Kalau di Neobank kan kamu ada dunia Neo lah, ada bisa narik gacha lah, ada banyak event sana sini lah, referral lah. Kalau misalnya di SeaBank cuman ada transfer, cara masukin uang, cara keluarin uang, dan gitu doang ya, teman-teman. Dan juga reward transaksi, nggak ada embel-embelnya. Nah, berikutnya kita bakal coba kirim uang 3 juta ini kembali ke BCA ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya kamu tinggal pencet transfer di sini, kemudian kamu tinggal pilih bank lain. Di sini kamu tinggal masukin nama banknya, teman-teman, yaitu BCA. Setelah aku pilih BCA, aku tinggal masukin nomor rekeningnya aku pengen kirim. Setelah aku masukin nomor rekeningnya, aku tinggal masukin angkanya ya, teman-teman, yaitu 3 juta rupiah. Nah, di sini kamu bisa lihat biaya transfer yaitu gratis. Nah, ini yang mantap dari bank digital ya, teman-teman. Kita nggak dikenakan biaya saat kita pengen transfer. Terus kemudian di sini kamu bisa lihat waktu pemrosesannya yaitu real time. Bisa juga yang hingga 1 hari kerja biaya 0, cuma pastinya kita mendingan pilih yang real time ya, teman-teman. Kita pilih yang real time. Di sini kamu kalau pengen masukin catatan juga boleh. Kita coba kita masukin teks aja di sini. Nah, kalau udah, kamu tinggal pencet selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya udah seperti ini artinya udah berhasil. Kita tinggal diminta untuk memasukkan password kita ya, teman-teman.
Kalau udah, kita tinggal pencet lanjut di sini. Nah, transaksi berhasil diproses. Kemudian kita tinggal pencet OK. Kalau misalnya kita ke home, sekarang saldoku udah kembali menjadi 10.370 rupiah, teman. Nah, kalau misalnya kita cek lagi mutasi rekeningnya, aku bakal coba ngecek lagi. Nah, kalau misalnya kita cek mutasi rekeningnya, kita bakal lihat ya, teman. Dan di sini kamu bisa lihat kita udah langsung mendapatkan 3 juta rupiahnya. Jadi bener-bener ini transaksinya dilakukan secara real time ya. Kalau kamu kirimnya saat itu, maka uangnya bakal langsung masuk di saat itu juga, teman-teman. Nah, jadi gitu ya, teman-teman, cara untuk menggunakan SeaBank. Saranku pribadi adalah kalau misal kamu punya uang dan kamu baru mulai investasi, kamu misalnya masih takut nih taruh uang untuk investasi ke sana kemari atau coba P2P lending atau saham. Nah, kamu bisa mulai dari nabung uang, kemudian kamu masukin ke SeaBank ini dulu, teman-teman. Jadi dari sini kamu coba untuk membangun kebiasaan investasinya dulu. Jadi setiap bulan kamu top up sini, setiap kamu terima penghasilan kamu top up, terima penghasilan kamu top up. Nanti kan setiap hari kamu ngelihat angka di tabunganmu itu selalu bertambah karena ada bunga, teman. Dengan kamu melihat hal tersebut, maka nanti kamu bakal semakin lama kamu semakin seneng berinvestasi. Bahkan aku pribadi juga pas awal aku investasi, pas dulu aku menggunakan asetku kan kita dihitung bunga hariannya. Karena aku melihat aku dapat bunga harian, aku jadi semakin semangat untuk berinvestasi. Sampai di satu titik di mana aku lebih senang melihat aku mendapatkan passive income ketimbang aku menghabiskan uangku ya, teman-teman. Nah, jadi kamu bisa mulai dengan cara masukin uangmu ke sini, kemudian kamu compound terus ya, teman. Kalau misal kamu udah melakukan hal itu dalam jangka panjang, nanti lama-lama kamu bakal senang melakukan yang namanya investasi ini. Terus aku juga punya saran, kamu boleh ke bagian saya ini, terus di sini kamu bisa ke bagian pengaturan limit ya, teman-teman. Nah, di sini kamu bisa ngatur limit transaksi harian kamu mau berapa. Jadi kalau misalnya ada limit, nanti kamu nggak bakal bisa transfer lebih dari limit tersebut. Jadi saranku pribadi, kalau kamu sering transaksinya mungkin lebih dari 10 juta atau 20 juta, ya udah kamu set aja limitnya. Misal kamu set 100 juta, limit per transaksi 100 juta, itu juga boleh, terserah kamu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kadang kamu nggak bisa transaksi, itu mungkin karena limitnya itu udah tembus batas ya, teman-teman. Nah, jadi gitu ya saran dari aku cara untuk menggunakan SeaBank ini. Mungkin video ini sampai di sini dulu aja. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi ya, teman-teman. Kemudian kamu juga boleh cek ke bagian playlist. Aku udah kategoriin playlist berdasarkan platform investasi yang aku gunakan dan aku review ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.